Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya. Yang juga tidak kalah hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita saat ini. Di mana kita masih Allah pertemukan dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah istimewakan, bulan di mana amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun melipat gandakan dosa atas maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga dengan itu seorang hamba berupaya untuk menjaga dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di antaranya dengan memaksimalkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk memperbanyak, berlomba-lomba melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Maka mudah-mudahan di kesempatan duha ini, kembalinya kita hadir di majelis ilmu ini, semoga Allah mencatatnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan memaksimalkan nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amal-amal saleh kita betul-betul diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita, maka tentunya kita ingin mengingatkan kembali sebagai bentuk motivasi kepada kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
yang tentunya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, di mana banyak hadis-hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW memotivasi kita untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padanya ada kemaslahatan yang besar, kemaslahatan buat siapapun yang mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diantaranya hadis yang populer di tengah kita, di mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sebab dan jalan seorang hamba akan dimudahkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita katakan hadis yang cukup populer di tengah-tengah kita para thalabatul ilm, di mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Di mana Nabi SAW bersabda, memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan di antara jalan dan sebab seseorang akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, dalam hadis sahih ini Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang meniti suatu jalan, kata Nabi, yang semata-mata dia ingin menuntut, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap kita jamaah, cita-cita tertingginya adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kesuksesan yang hakiki, yang merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang diperoleh dan diraih oleh seorang hamba kelak di akhirat. Karena sungguhnya kesuksesan itu bukan kesuksesan yang ada di dunia. Karena betapa banyak orang yang mungkin kita lihat sukses di dunia, tapi tidak mengantarkannya kepada kesuksesan yang hakiki, kesuksesan di akhirat kelak. Apa itu kesuksesan yang sesungguhnya jamaah? Apa kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki seorang hamba kelak di akhirat? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang menjelaskan apa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sesungguhnya yang diraih oleh seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anin nar." Maka barang siapa yang dihindarkan, kata Allah, yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyebutnya faqad faza, maka sungguh dialah orang yang beruntung, kata Allah. Dialah orang yang sukses. Dialah orang yang sukses dan bahagia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kunci-kunci untuk meraih kesuksesan ini adalah dengan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian kita, ya, di majelis ilmu ini, yaitu tafsir surat Al-Kautsar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya surat ini juga surat yang favorit, ya. Surat yang favorit yang sering dibaca oleh kaum muslimin, wabil khusus dalam salat-salat mereka. Maka surat Al-Kautsar ini adalah surat
yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke kota Madinah, atau yang disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian juga surat Al-Kautsar ini sebagaimana yang kita hafal, dia terdiri dari 3 ayat. Ya. Di mana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar ini. Ya. Bagaimana sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar ini, jamaah? Maka banyak riwayat yang menjelaskan akan hal ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menukil beberapa riwayat yang menunjukkan asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini. Maka di antaranya riwayatnya yang pertama adalah dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, nazalat fil As ibn Wa'il wa dzaka annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj minal masjid wa huwa yadkhul faltaqaya inda babi bani Sahm wa tahaddatha wa unasun min sanadid Quraisy fil masjid julus falamma dakhala al-'as qalu lahu man alladhi kunta tuhaddits qala al-abtar ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana qad tuwfiya qabla dhalik Abdullah ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana riwayat yang pertama dari Abdullah bin Abbas ini, bahwa turunnya surat Al-Kautsar ini turun pada seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Yaitu turunnya ayat ini itu Allah turunkan ya sebagai bentuk balasan atas pernyataan yang menyakitkan Nabi SAW, ya, yang membuat Nabi bersedih saat itu, yang dilontarkan oleh seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il. Di mana saat itu Al-As bin Wa'il ini melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid, sedangkan dia ingin masuk masjid. Maka bertemulah keduanya ya pada pintu yang disebut dengan pintu Bani Sahm. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu sedang duduk-duduk di dalam masjid pula. Falamma dakhala al-'as qalu lahu, maka ketika As itu masuk, maka orang-orang itu pun kemudian bertanya kepada As bin Wa'il As-Sahmi ini. Apa yang ditanyakan mereka ini kepada As bin Wa'il ini? Manil ladzi kunta tuhaddits? Siapa yang kau ajak bicara tadi? Maka Al-As kemudian mengatakan, ketika ditanya siapa lelaki yang engkau berbicara dengannya, kata orang-orang kafir yang lainnya ini, ya, para kafir Quraisy ini. Maka dia menjawab, zakal abtar, dialah al-abtar, kata Al-As bin Wa'il ini. Apa itu al-abtar, jamaah? Tentunya dimaksud al-abtar oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini adalah Nabi SAW. Yang dimaksud al-abtar, yang merupakan sebutan sebagai bentuk celaan ini, yang maknanya adalah orang yang tidak memiliki anak. Jadi ungkapan sebagai bentuk celaan ya kepada orang-orang yang tidak punya anak, atau dia punya anak-anak, ya dia punya anak lelaki namun kemudian anaknya meninggal dunia, sehingga tidak ada yang akan melanjutkan perjuangannya, tidak ada yang melanjutkan kejayaannya, usahanya. Ya, maka sebagai bentuk celaan terhadap orang tersebut, maka orang itu disebut dengan al-abtar. Ya. Maka inilah dikatakan oleh Al-As bin Wa'il untuk menyebut Nabi SAW. Ya, ketika ditanya siapa orang yang kau ajak bicara tadi, maka Al-As dengan bentuk mengejek, yang mencela Rasulullah SAW, maka dia sebut Nabi dengan label
ya, atau dengan apa namanya, dengan sebutan al-abtar, ya, yang saat itu Nabi SAW qad tufiya qabla dzalik Abdullah bin Rasulillah SAW, yang saat itu betul memang ya Abdullah anaknya Rasulullah SAW wafat sebelum itu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah turunkan surat Al-Kautsar ini. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjawab ya bahwasannya yang Al-Abtar adalah siapa? Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, yang maknanya Al-Abtar ini kata para ulama adalah ya al-maqtu min kulli khair. Orang yang terputus dari semua kebaikan. Ya, orang yang terputus, yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan yang akan sampai kepadanya. Jadi orang yang tidak pernah mendapatkan kebaikan, ya, maka dia adalah al-abtar. Ya, dan ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala labelkan kepada Al-As bin Wa'il. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian riwayat yang lain ya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas pula, kana Al-As bin Wa'il As-Sahmi idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'uhu fa innama huwa rajulun abtar la aqiba lah law halak in qata'a dhikruhu wastarhamtu minhu wastarahtu minhu fa anzalallahu ta'ala fi dhalik inna a'tainakal kautsar ila akhir surah. Kemudian riwayat yang kedua juga masih berkenaan bahwasannya surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika Al-As bin Wa'il As-Sahmi apabila dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan katakan da'uhu, ya. Jadi ketika apa namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dia menyebut Rasulullah atau dia mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan katakan saat itu da'uhu, kamu biarkan orang ini, kamu biarkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia katakan sebagai bentuk celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa rajulun abtar la akibalah, sungguhnya dia hanya seorang laki-laki yang abtar, seorang laki-laki yang terputus dari kebaikan-kebaikan, la akibalah, ya, tidak ada yang melanjutkan usahanya, dakwanya, perjuangannya, maksudnya itu. Lau halak, kalau seandainya dia meninggal, kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, in qata'a dzikr, maka selesai semuanya. Ya, maka selesai popularitasnya, ya, selesai dakwanya, selesai usahanya, dan kamu beristirahat dari keburukannya dan seterusnya. Maka turunlah fa'anzalallah, maka Allah turunkan surat Al-Kautsar ini, inna a'tayna kal kautsar ila akhir surah, sampai surat yang terakhir. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat dari jalan Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula, ya, riwayat yang lainnya yang menunjukkan akan sebab turunnya surat Al-Kautsar ini juga masih sama, ya, berkenaan dengan Al-As bin Wa'il yang saat itu yamurru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ya Al-As bin Wa'il ini dia melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya dengan apa namanya, begitu sorohahnya, ya, begitu vulgarnya dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ashna'uk, sungguhnya aku betul-betul membencimu, ya, wa innaka la abtar, sungguh engkau adalah laki yang terputus, ya, engkau adalah laki yang abtar, laki yang tidak ada penerus yang meneruskan perjuanganmu, dakwahmu dari laki-laki yang lainnya, di antara laki-laki yang lainnya. Ya, ini adalah kita katakan bahwasanya ungkapan abtar ini ungkapan celaan, hinaan kepada orang-orang yang tidak memiliki anak, yang tidak ada orang yang melanjutkan perjuangan dan dakwahnya dan usaha dan seterusnya. Ya, maka disebutlah Rasulullah kata Wa'il, ya, kata As bin Wa'il ini, sungguhnya engkau adalah lelaki yang abtar dan aku membencimu.
Maka Allah turunkanlah surat Al-Kautsar saat itu kepada Al-As. Ya, sungguhnya huwal abtar, dialah sungguhnya yang abtar. Ya, maka sungguhnya ya yang sebetulnya yang sungguhnya yang hakikatnya Al-Abtar itu adalah Al-As bin Wa'il, di mana Allah Subhanahu wa taala memutus segala kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya, sehingga Allah membalikan bahwasanya Al-Abtar adalah siapa? Adalah As bin Wa'il As-Sahmi. Dan buktinya ya banyak yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Ya, tidak seperti apa yang disematkan ya sebagai celaan kepada Nabi SAW, yang di mana Nabi SAW diwafatkan seluruh anak-anak lelakinya, yang menurut mungkin banyak orang ya ketika anak laki-laki itu meninggal dunia maka tidak ada lagi yang meneruskan perjuangan atau usahanya, kejayaannya dan seterusnya. Ya, tapi buktinya ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuktikan bahwa banyak orang yang mengikuti Nabi dan siap memperjuangkan dakwahnya Nabi SAW sampai hari kiamat, sampai hari ini. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita akan membahas atau menafsirkan mengkaji tafsir Al-Kautsar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adalah sebab nuzulnya surat Al-Kautsar, maka kita sekarang masuk ke dalam ayat per ayat dari tafsir surat Al-Kautsar ini. Di mana ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Ya. Sebelumnya di mana surat Al-Kautsar ini juga surat pertama sebagai bentuk balasan. Ya. Balasan dan sanggahan terhadap label yang buruk atau sebagai bentuk celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disematkan oleh orang kafir yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang menuduh atau menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam ada al-abtar, orang yang terputus dari segala kebaikan, yang tidak ada melanjutkan usahanya, dakwahnya, perjuangannya, seterusnya. Ya. Lalu kemudian yang abtar sesungguhnya adalah Al-As bin Wa'il, yang Allah memutus segala kebaikan di dunia dan akhirat untuknya. Kemudian juga yang kedua adalah sebagai bentuk hiburan. Ya, bahwasanya surat Al-Kautsar ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang kafir tersebut. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, dengan Allah memberitakan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang banyak. Sehingga ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Apa maknanya? Maknanya adalah inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah mengkaruniakan kepadamu, telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bentuk hiburan, di mana Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap atas celaan yang menyakitkan dan menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kautsar. Allah karuniakan Nabi yaitu Al-Kautsar. Ya. Apa itu Al-Kautsar? Ya, maka para ulama mengatakan bahwa makna Al-Kautsar itu maknanya secara bahasa, secara lughawi, itu maknanya adalah wasfun yadullu 'alal mubalaghah fil kathrah. Ya, bahwasanya makna Al-Kautsar secara bahasa, secara lughawi, itu maknanya adalah wasfun yadullu 'alal mubalaghah fil kathrah. Itu sebagai sebuah sifat yang menunjukkan atas sesuatu yang berlebih dalam hal banyak. Ya, Al-Kautsar itu sesuatu yang sangat berlebih, yang sangat banyak, yang berlebihan. Itu pada asal maknanya secara bahasa. Adapun amma fi syar'i, adapun makna Al-Kautsar secara syara', secara istilah syar'i, itu maknanya adalah apa? Ya, ada dua makna kata para ulama. Jadi yang pertama ini maknanya Al-Kautsar itu adalah al-khair al-katsir fid dunya wal akhirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ya, ini makna umumnya
ya makna secara umum bahwa makna al-kautsar itu maknanya adalah al-khair al-katsir fi dunya wal akhirah, kebaikan yang banyak yang Allah karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika Nabi hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ya. Kemudian makna yang lainnya, makna secara syariat, maka para ulama mengatakan falahu ma'nayan, maka ada dua makna dalam hal ini. Ya. Apa makna yang pertama? Di mana makna yang pertama adalah annahu nahrun fil jannah. Ya, jadi apa namanya? Bahwasannya makna dari al-kautsar ini dia adalah maknanya nahrun fil jannah. Nahar apa? Nahar itu maknanya sungai. Yang jamaknya adalah al-anhar. Ya, kita sering mendengar kata-kata al-anhar fil Quran. Ya, ketika Allah menggambarkan mensifati surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mensifati surga dengan tajri min tahtihal anhar. Ya, pernah enggak dengar yang sering ya kita dengar baca ayat-ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan al-jannah, ya, yang diantaranya itu apa? Tajri min tahtiha al-anhar. Yang mengalir di bawah surga itu adalah sungai-sungai. Ya. Maka ada di dalam surga ini ada sungai yang khusus yang diperuntukkan, yang Allah berikan, Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Namanya Nahrul Kautsar. Yaitu sungai Al-Kautsar. Di mana sungai ini disebutkan oleh para ulama adalah nahrun fil jannah. Sungai yang berada di dalam surga. Nanti kita, karena nanti akan ada maknanya adalah haudun, telaga. Ya, apakah sama antara Al-Kautsar ini maknanya itu ada sungai atau telaga? Ya. Maka makna yang pertama adalah kata para ulama, maknanya adalah nahrun fil jannah a'tahullahu linabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungai di dalam surga yang Allah karuniakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ma'na huwal murad. Para ulama mengatakan maka makna ini adalah makna yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah mengkaruniakan kepadamu al-kautsar, yaitu maknanya apa? Sungai di dalam surga. Ya, sebuah sungai di dalam surga. Mana dalilnya? Kalau yang dimaksud dengan al-kautsar ini sebuah sungai yang berada di dalam surga yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis ini dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana Anas ini berkata bainama nahnu indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Anas meriwayatkan hadis ini untuk menunjukkan dalil bahwa yang dimaksud al-kautsar dalam surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama dalam surat Al-Kautsar ini, itu maknanya adalah sungai di dalam surga. Maka sebagaimana disebutkan oleh Anas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, kata Anas, ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idghafa ighfa'ah. Ya, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantuk sekejap. Jadi mengantuk sekejap, ya, sekejap ya, jadi bukan mengantuk yang lama. Ya, dilihat oleh para sahabat saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat saat itu, ya, maka Nabi dilihat ghafa ighfa'ah. Mana ghafa adalah mana na'is, ya, maknanya adalah mengantuk sekejap. Ya, thumma rafa'a ra'sa mutabassiman. Lalu saat itu Nabi mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Fakulna, maka kemudian Anas bin Malik mengatakan fakulna, maka kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengantuk sekejap, ya, lalu tiba-tiba Nabi angkat kepalanya, tapi Nabi saat itu tersenyum. Ya, Nabi mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka para sahabat, kata Anas bin Malik, kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat kamu tertawa wahai Rasulullah? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka Rasulullah kemudian mengatakan, nazalat alayya surah, telah turun kepadaku sebuah surat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian membacakan surat Al-Kautsar. Maka Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat kamu tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, telah turun sebuah surat kepadaku wahai para sahabat. Maka Nabi bacakan surat Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir ayat. Lalu kemudian setelah Nabi membacakan surat Al-Kautsar ini ya kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, atadrunal kautsar, tahukah kalian apa itu Kautsar wahai para sahabat? Ya, Nabi setelah membacakan surat Al-Kautsar yang saat itu turun pada saat Nabi mengantuk tadi itu, ya. Jadi Nabi menjawab bahwasanya Nabi tersenyum, ya, Nabi tertawa karena ya telah turun sebuah surat yang kemudian Nabi bacakan surat ini. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar, tahukah kalian, kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka apa yang dijawab oleh para sahabat saat itu? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, para sahabat tidak tahu ya apa yang dimaksud, yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apa itu Al-Kautsar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menjelaskan kepada para sahabat apa itu Al-Kautsar. Nabi mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi alaihi khairun katsir wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Al-Kautsar itu, kata Nabi, dia adalah nahrun, dia adalah sebuah sungai yang Allah menjanjikannya untukku, yang Allah menjanjikan untuk dikaruniakannya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi khairun katsir, yang terdapat kebaikan yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada sungai ini terdapat kebaikan yang sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian kembali mengatakan, wa huwa haudun, dan dia adalah sungai atau telaga yang nantinya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendatanginya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga dalil yang lainnya disebutkan ya dalam riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, tadi hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis yang kedua yang juga menunjukkan bahwa makna Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, dia adalah sebuah surga, dia adalah sebuah sungai di dalam surga yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana disebutkan dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi mengatakan, Al-Kautsaru nahrun fil jannah hafatahu min dhahabin wa majrahu 'ala ad-dur wal yaqut. Ya, hadis sahih, disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan tentang apa itu Al-Kautsar, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar ini. Di mana Nabi mengatakan nahrun fil jannah, bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Hafatahu, yang kedua sisinya, ya, kedua tepinya, ya, jadi sungai ini ada tepinya, kedua tepinya yang berhadapan ini. Nabi mengatakan min dhahabin, itu dikelilingi oleh apa? Oleh emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas, ya, bukan emas, ya, emas, ya, emas, ya, yang di mana di dua tepinya itu adalah berupa emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa majrahu, dan salurannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saluran pada sungai Kautsar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada dur wal yaqut. Ya, salurannya itu terbuat dari apa? Ya, mutiara dan al yaqut. Yaqut ini salah satu dari batu mulia. Ya, mungkin namanya emang yakut, ya. Mungkin sudah dikenal namanya emang yakut.
Ya, jadi apa namanya, saluran sungai Al-Kautsar ini kata Nabi SAW, kalau tadi dua tepinya, ya pinggirannya itu terbuat dari emas kata Nabi SAW, adapun salurannya kata Rasulullah SAW, yaitu terbuat dari mutiara dan yakut. Subhanallah, yang menunjukkan betapa tentunya indahnya sungai Al-Kautsar ini. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua, kalau tadi makna yang pertama yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, yaitu sebuah sungai di dalam surga. Sungainya berada dalam surga ini ya. Sungainya berada dalam surga. Yang itu dijanjikan dikaruniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun makna yang kedua, annahu haudun azimun wal haud huwa majma'ul ma yudau fi ardil mahsyar yaumal qiyamah taridu alaihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadzal haud ya'tihi ma'uhu min nahril kautsar alladhi fil jannah wa lidha yusamma haudul kautsar wa dalil ala dzalik ma rawahu Muslim fi sahih. Di mana makna yang kedua, ya, makna Al-Kautsar kata para ulama berdasarkan dalil tentunya, makna yang kedua adalah haudun azimun. Dia adalah sebuah telaga yang besar. Ya. Sebuah telaga yang besar. Ya, apa itu telaga kata para ulama? Al-haud huwa majma'ul ma. Ya, haud itu adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Kalau sungai kan mengalir ya. Kalau sungai apa namanya, sifatnya mengalir, sebagaimana sungai yang maklum bagi kita. Ya. Adapun al-haud, ya, yang mungkin maknanya dalam bahasa kita telaga mungkin ya. Yaitu apa kata para ulama? Ya, makna al-haud itu adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Sebuah tempat yang mengumpulkan air. Ya. Yudau fi ardil mahsyar, yang diletakkan di tanah mahsyar. Ya, jadi tempatnya bukan di dalam surga ini. Ya. Kata para ulama bahwasanya haud ini itu tempatnya bukan berada di dalam surga, tapi apa? Itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ardil mahsyar, di tanah mahsyar. Apa mahsyar itu? Ma makna mahsyar? Tempat dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Jadi setelah ketika terjadi kiamat, maka orang-orang yang berada dalam kubur itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang namanya apa? Namanya mahsyar. Ya. Atau disebut dengan ardul mahsyar, yaitu tanah tempat di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat setelah dibangkitkan dari kuburnya. Ya, sehingga apa? Para ulama ketika menjelaskan haud ini, ya, di mana haud ini yudha fi ardil mahsyar. Ya, haud ini diletakkan di mana? Diletakkan di tanah mahsyar. Jadi berarti apa? Ya, berarti dia bukan di dalam surga. Ya, jadi sebelum orang masuk surga itu mereka dikumpulkan dulu di padang, ya, di tanah yang disebut dengan tanah mahsyar. Sebelum mereka kemudian masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka. Ya. Maka haud ini, telaga ini berada di tanah mahsyar. Ya. Kemudian juga sifatnya disebutkan, ya, bahwa sifat haud ini taridu alaihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari kiamat itu mereka akan mendatangi haud ini. Ya, mereka akan mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, untuk apa yang kita mendengar ya, Pak? Ya, untuk meminum, ya, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dari haud Rasulullah ini, yang dimana Rasulullah menjamin orang yang meminumnya, ya, sekali minuman tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Ya, yang disediakan pada haud itu adalah cangkir-cangkir yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya sebanyak bintang yang bertebaran di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak mungkin nggak kebagian untuk mendapatkannya. Ya. Wahadal haud ya'tihi ma'uhu, lalu kemudian juga disifati, ya, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haudnya Rasulullah ini, ya'tihi ma'uhu min nahril kautsar, di mana airnya itu bersumber dari Nahrul Kautsar. Berarti ini sesuatu yang berbeda ini ya. Ya. Di mana haud ini, telaga ini, di mana sumber airnya itu
dia bersumber dialirkan dari Nahrul Kautsar, dari sungai Al-Kautsar yang tadi berada dalam apa? Surga. Jadi ada haud, ada nahrun, ada telaga, ada sungai. Ya. Di mana telaga ini? Telaga yang tempatnya berada di tanah mahsyar ini, bukan dalam surga ini. Itu airnya bersumber dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga namanya disebut apa? Haudul Kautsar. Telaganya namanya Haudul Kautsar, sungainya disebut dengan Naharul Kautsar. Ya, telaganya Haudul Kautsar ini berada di tanah mahsyar, ya, bukan di surga. Adapun Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar yang tadi airnya dialirkan ke telaga ini, itu tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa makna Al-Kautsar juga dimaknai dengan haud, dengan telaga yang diletakkan oleh Allah di bumi mahsyar atau di tanah mahsyar, bukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Di mana hadis ini dari jalan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annal haud yuskhabu au yusabbu fihi mizaban minal jannah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya al-haud, ya, bahwasannya telaga, ya, telaga Al-Kautsar ini yusabbu fihi, ya, di mana dia dialirkan airnya melalui dua pancoran yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pancoran nanti, ya, ada pancoran di dalam surga yang keluar, ya, yang kemudian pancoran ini mengalirkan air dari dalam surga kemana? Ya, masuk ke dalam Haudul Kautsar, ya, yang mengalir air tersebut masuk ke dalam Haudul Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar ini. Ya. Maka para ulama mengatakan tentang hadis ini, wa zahirul hadis, ya, maka yang tampak daripada hadis ini, zahir hadis ini, annal haud bijanibil jannah. Berarti bisa kita maknai, kata para ulama, ya, secara zahir dari hadis ini itu bahwasannya haud, telaga Al-Kautsar ini bijanibil jannah. Berarti tempatnya di mana? Di samping surga berarti. Ya, kalau kata para ulama berarti ini menunjukkan haud ini, kalau dilihat dari hadis tersebut, ya, berarti haud ini tempatnya di mana? Kata para ulama bijanibil jannah, dia ada di samping surga. Ya, kenapa berada di samping? Lian sibu fihil ma, agar air itu mengalir dengan mudahnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga sebagaimana yang menjadi pendapat Ibnu Hajar, dijelaskan atau disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Wallahu a'lam. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat Al-Kautsar ini. Ya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sifat Nahrul Kautsar dan bagaimana sifat Haudul Kautsar. Ya. Yang pertama kita sebutkan bagaimana sifat Nahrul Kautsar alladzi fil jannah. Tadi kita katakan bahwasannya, ya, Nahrul Kautsar, kalau itu maknanya adalah Nahrul Kautsar, ya, sungai Al-Kautsar yang berada di dalam surga, maka disebutkan dalam banyak hadis sifat-sifatnya. Di antara dalam hadis Bukhari, ya, dalam sahihnya, ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana Anas meriwayatkan hadis ini, ya, menjelaskan tentang sifat Nahrul Kautsar, ya, sungai Al-Kautsar yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Anas mengatakan baina ana asiru fil jannah. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas, ketika aku berjalan di dalam surga, ya, idza ana binahrin hafatahu kibabul lu'lu'il mujawwaf. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ketika aku berjalan di surga. Ketika aku berjalan di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai, kata Nabi.
Yang kemudian sungai itu kata Nabi, dijelaskan Nabi, hafatahu, kedua sisinya, kedua tepinya, ya. Itu terdapat kibabul lu'lu al-mujawwaf, terdapat kubah, ya, yang melengkung, yang besar, yang terbuat dari mutiara. Subhanallah, ya, ini menunjukkan jadi tepi-tepi sungai surga itu, sungai Al-Kautsar ini disebutkan Nabi SAW terdapat kubah-kubah, ya, yang yang terbuat dari mutiara. Itu sifatnya disebutkan Nabi. Maka saat itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya, yang menemani Nabi, ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Maka Nabi mengatakan kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk." Ya, sungguhnya ini adalah Al-Kautsar wahai Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakannya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saat itu Nabi mengatakan, "Fadarabal malak biyadi." Maka dipukullah, ya, air tersebut, sungai itu, ya, oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan tangannya. Fa idza tibu miskun azfar. Ya, maka keluarlah, ya, harum, ya, minyak kasturi yang begitu harumnya saat itu. Masya Allah, ya. Jadi itu ketika dipukul, ya, oleh malaikat ini, oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, maka muncul wangi yang sangat begitu harumnya, yang disebut oleh Nabi SAW miskun azfar, yaitu seperti wanginya minyak kasturi yang begitu wanginya, yang begitu harumnya baunya. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian juga sifat ini disebutkan Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, masih dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "U'titul kautsar." Di mana Nabi mengatakan, aku dikaruniakan oleh Allah Al-Kautsar. Fa iza huwa nahrun, maka Nabi kemudian menyebutkan Al-Kautsar ini apa kata Nabi? Nabi mengatakan fa iza huwa nahrun. Ya, maka tiba-tiba, ya, maka dialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah sungai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri ala dhahril hardi, yang dia mengalir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafatahu kibabul lu'lu. Ya, di mana di dua tepinya itu kata Nabi itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis tadi, ya. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadarabtu biyadayya. Lalu aku pun memukulnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memukul debu-debunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza turbatuhu miskun alfar. Ya, di mana debu-debunya itu, ya, adalah memunculkan wangi-wangi minyak kasturi yang begitu wanginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hasba'uhu lu'lu, dan juga kerikil-kerikilnya, kata Nabi. Ya, maka kerikil-kerikilnya juga dia terbuat dari mutiara-mutiara, kata Nabi SAW. Ya, di mana hadis ini, ya, hadis sahih, yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan sifat Al-Kautsar ini, sifat nahar Al-Kautsar ini, sifat sungai Al-Kautsar ini. Juga dalam riwayat yang lainnya, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang Al-Kautsar, maka Nabi mengatakan, faqala dzaka nahrun a'tanihillahu ya'ni fil jannah. Ya, dia adalah sebuah sungai yang Allah mengkaruniakannya kepadaku, kata Nabi SAW, di dalam surga. Jadi tadi kalau disebut dengan nahar, berarti Nahrul Kautsar, maka di dalam surga. Kalau disebut haud, telaga Al-Kautsar, maka dia berada di samping surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di tanah mahsyar. Ya, jadi ini kita harus bedakan ini. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa Al-Kautsar ini adalah sungai yang berada dalam surga yang Allah karuniakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyebutkan sifatnya, asyaddu bayadhan minal laban. Ya, yang sungainya, kata Nabi, yang sungai ini airnya yang terdapat di dalamnya ini, kata Nabi, asyaddu bayadhan minal laban. Dia lebih putih dari susu. Jadi sungainya ini warnanya apa? Nabi menyebutkan dari sisi warna, kata Nabi, dia lebih putih dari susu.
Masya Allah. Jadi kalau susu yang kita lihat putih itu, ya maka sungai Kautsar ini kata Nabi sifatnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan airnya lebih manis dari madu. Jadi kalau antum sering minum madu ya, yang sangat manis mungkin madu yang antum minum itu, ya maka ketahuilah bahwasanya Nahrul Kautsar, bahwasanya sungai Kautsar yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manisnya kata Nabi ahla minal asal. Dia lebih manis dari madu. Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan sifat yang lainnya adalah fihi tayrun a'naquha ka'anakil jazar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di mana di dalam sungai Al-Kautsar ini itu ada burung-burung yang leher-leher burung ini seperti lehernya onta. Ya. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna dzalik, ya inna tilka la tayrun na'imah. Maka Umar ketika diceritakan sifat sungai Al-Kautsar ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian yang diantaranya Nabi mengatakan bahwa pada sungai Al-Kautsar ini ada burung-burung, ya, ada burung-burung yang Nabi mensifati leher-lehernya seperti leher onta. Lalu Umar kemudian mengatakan, sungguh itu adalah burung yang sangat nikmat, yang sangat lezat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, akaltuha, ya, aklatuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya memakannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an'am minha, dia lebih nikmat darinya wahai Umar. Ya. Kalau Umar membayangkan bahwasanya burung itu burung yang lezat, maka Nabi kemudian mengatakan memakannya yaitu lebih nikmat wahai Umar. Masya Allah. Ya, hadis sahih, ya, disahihkan hadis Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, adapun kemudian sifat-sifat haud. Kalau tadi sifat yang disifati oleh Rasulullah tentang Nahrul Kautsar, yaitu sungai Al-Kautsar yang terdapat atau letaknya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun Haudul Kautsar, adapun sifat Al-Haud, ya, sifat telaga Al-Kautsar ini yang tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara zahir dalam hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu letaknya, ya, berada di samping surga Allah Subhanahu wa taala atau di Ardul Mahsyar, ya, atau di tanah mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat, yang posisinya berada di samping surga, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga menyebutkan sifat-sifatnya ini, ya. Maka di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa ma'u abyad minal laban wa rihu atyab minal misk wa kizanu kanujumi sama man syariba minha fala yazma abada. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi mengatakan haudi, telagaku kata Nabi, haudku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masiratu syahrin, di mana luasnya seluas perjalanan 1 bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luas luas telaganya Rasulullah atau haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mensifati, menggambarkan itu luasnya seluas perjalanan 1 bulan. Wazawayahu, dan sudut-sudutnya, antara sudut satu dengan sudut yang lainnya juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa. Ya, maksudnya itu apa? Sama sejarak perjalanan 1 bulan lamanya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa luasnya, ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, mensifati ma'uhu abyad, ya, di mana airnya kata Nabi, air yang terdapat dalam haudnya Rasulullah, ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abyad minal laban, ya, dia putih, lebih putih dari susu.
Warihu atyab minal misk, dan harumnya, kata Nabi, harumnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih harum dari minyak kasturi. Dan juga begitu juga cangkir-cangkirnya, kata Nabi, kanujumis sama, dia bagaikan atau sebanyak bintang-bintang yang bertaburan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi mengakhiri hadis ini, man syariba minha, maka barang siapa yang meminum air darinya, ya, barang siapa yang meminum air dari telagaku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa fadilahnya, kata Rasulullah? Rasul mengatakan fala yazma abada, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya, kata Nabi. Subhanallah, jamarati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain tentang sifat haud ini, Nabi menyebutkannya dalam riwayat Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tura fi abarikul dhahab wal fiddah, di mana di dalam haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga ini, kata Nabi, itu terdapat bejana-bejana, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Berapa banyak bejana-bejana yang ada pada haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang terbuat, kata Rasulullah, dari emas dan perak ini? Nabi mengatakan ka'adadi nujumis sama, sebanyak jumlah bintang-bintang yang bertaburan di langit Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan aktsar min adadi nujumis sama. Bahkan dalam riwayat yang lain, kata para ulama, Rasulullah menyebut lebih banyak bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak yang terdapat pada telaga Rasulullah ini, itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang bertaburan di langit Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini apa namanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian juga Nabi dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat Sauban radhiyallahu anhu, Nabi juga menyebutkan, ya, tentang sifat haud ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, di mana dia lebih putih airnya daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu, yusabbu fi mizaban, yang terdapat padanya dua pancoran yang mengalirkan airnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana dua pancoran ini, kata Nabi, ahaduhuma, kata Nabi, salah satunya terbuat min dhahabi, dari emas, dan satu yang lainnya adalah terbuat dari fiddah, dari perak. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama mengatakan fal ahadits wa ahaditsul haud la syakka fi tawaturiha. Ya, maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang haud ini, tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak ragu lagi harusnya ada hadis yang mutawatir menurut para ulama, ya, para ahlul ilmi, ya, karena banyak, ya, bahkan lebih dari 50.000, ya, lebih dari 50 para sahabat meriwayatkan hadis ini. Dia berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka Allah kemudian berfirman pada ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar ini, dengan Allah mengatakan, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur atas nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada beliau ini. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau ini, fasalli, dengan Allah menyuruh Nabi, maka salatlah, kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Maka salatlah dengan ikhlas, semata-mata engkau salat, engkau mengerjakan salat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan begitu pun menyembelihlah kamu, ya, menyembelihlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah, ya, binatang-binatang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, juga dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kedua ini, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan dalil
bahwa menyembelih binatang dalam Islam, ya, itu merupakan ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana kita mengerjakan sholat, yang tidak boleh seorang hamba itu mengerjakan sholat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dalil bahwasannya menyembelih dalam Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sholat itu adalah ibadah yang diperintahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga tidak boleh seorang muslim, ya, dia menyembelih binatang kemudian dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk di dalamnya adalah bahwasannya menyembelih binatang dalam Islam itu hanya boleh disebut, ya, saat menyembelihnya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh seorang muslim menyembelih binatang kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia peruntukkan hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat ini menunjukkan dalil Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga termasuk kita semua, untuk mengerjakan salat dan menyembelih binatang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keduanya adalah ibadah yang tidak boleh seorang itu menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya syani'ak, ma mana syani'ak? Ya, syani'ak maknanya adalah mubaghiduk. Bahwa mana syani'aka, para ulama mengatakan adalah mubaghidun, ya, orang yang membenci. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna syani'aka, sungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguhnya orang yang membencimu, dan juga termasuk tafsir, ya, pada ayat yang ketiga ini, yang membencimu dan membenci semua, ya, yang engkau bawa berupa petunjuk dan agama yang benar ini. Maksudnya adalah Islam yang dibawa Nabi SAW. Sungguhnya orang yang membencimu dan juga membenci agama yang engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, ya, maka dia adalah al-abtar, kata Allah, huwal abtar. Dialah orang yang terputus, ya. Dialah orang yang al-abtar maknanya al-maqtu' min kulli khair, orang yang sungguhnya terputus dari segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan, ya. Dan ini ayat yang ketiga ini, dia merupakan syahid, ya, dia merupakan balasan, ya, kepada siapa tadi? Ya, orang kafir Quraisy yang yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Nabi al-abtar. Ya, karena dia melihat, ya, telah meninggal semua putra-putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menurut pandangan orang-orang kafir, ya, sebagaimana juga umumnya pandangan manusia, bahwasanya orang yang tidak mempunyai anak, ya, yang meninggal anak-anaknya, ya, maka dia adalah al-abtar, yang tidak ada yang akan melanjutkan. Kalau itu ada dakwah, melanjutkan dakwahnya, kalau usaha melanjutkan usahanya, ya, sehingga terputus segala kebaikannya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian, ya, membalas celaan ini, ya, kepada orang kafir tersebut yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang telah menyebut Nabi SAW dengan al-abtar. Maka sungguhnya dialah yang membencimu wahai Nabi SAW, dan membenci, ya, agama yang engkau bawa, yang engkau dakwahi ini. Sungguhnya dialah yang al-abtar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya dia adalah orang yang terputus, yaitu terputus dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi, ya, tidak seperti apa yang tentunya dituduhkan. Ya, buktinya banyak orang yang meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mendakwahkan sebagaimana dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tafsir surat Al-Kautsar yang kita kaji dalam kesempatan duha ini, ya, bermanfaat dan menjadi ilmu buat kita, dan kita bisa mengambil ibrahnya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, silakan. Belum ada. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan kajian tafsir kita sampai di sini.
Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.